pertanyaan terkait dengan KM 50 ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan. Namun demikian, apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada karena saat ini akan masuk kepada tahapan kasasi. Nah sekarang novum barunya sangat banyak Pak. Salah satunya adalah tolong dicarikan di mana CCTV KM 50, karena yang menyitanya adalah orang Bapak, yang menyitanya adalah petugas, yang menyitanya adalah polisi. Udah gitu di dalam sidang Sambo, jaksa menyebutkan bahwa orang yang menyita CCTV kasus Sambo adalah orang yang sama yang menyita CCTV di KM 50. Jadi di satu sisi Pak Kapolri ini memberikan ruang kepada keluarganya, ahli waris, penasihat hukumnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Tetapi sistem hukum kita tidak memungkinkan penasihat hukumnya itu melakukan upaya hukum peninjauan kembali karena ini perkara publik, perkara pidana. Jadi dari fakta-fakta ini angin segar, tapi di sisi lain penasihat hukum, ahli waris atau keluarganya harus bekerja ekstra keras karena ruangannya sudah menjadi ruangannya jaksa, ya. Ya, artinya ini adalah satu pernyataan yang mempunyai kekuatan hukum. Kasus Sambo itu dijadikan sebagai masukan, sebagai modal, digali terus, periksa itu semua geng KM 50. Jadi orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap Laskar Islam, 6 orang Laskar Islam itu disebut Habib Rizik sebagai geng KM 50. Cari itu CCTV-nya ada di mana. Jangan selalu ini dialektikanya berhubungan dengan Muslim non-Muslim. Tidak, ini persoalan kemanusiaan. Begitu pula ketika kita bicara FPI, jangan dialektikanya dialektika Muslim yang terdolimi. Ini semua rakyat Indonesia itu terdolimi. Personifikasinya bisa diwujudkan dalam bentuk kasus Sambo yang membunuh berserta rombongannya, membunuh anak buahnya sendiri, dan polisi yang membunuh 6 anggota FPI. Jadi isunya dirubah. Ini kejahatan terhadap kemanusiaan dan itu tidak boleh terjadi kepada siapapun. Karena itu momentum ini jangan lepas, ya. Saya berharap lebih kencang lagi desakannya, ya. Prahara di tubuh Polri dikaitkan dengan kasus KM 50. Kubu Habib Rizik mulai jatuh cinta lagi ke Polri. Ini buktinya. Pengacara Habib Rizik Syihab mengait-ngaitkan prahara di tubuh Polri yang akhir-akhir ini silih berganti terjadi dengan tragedi KM 50. Menurut Aziz, tragedi KM 50 Polri hanyalah dijadikan bumper dan cover up dari institusi lain yang bermain di tubuh Polri. Aziz Yanuar juga tak serta-merta menyalahkan sepenuhnya institusi Polri perihal kejadian yang terjadi di tubuh Polri. Salah satunya kejadian Ferdy Sambo, termasuk kejadian teranyar yaitu uang setoran 6 miliar dari tambang ilegal kepada Kabareskrim Polri. Karena itu, Aziz Yanuar menyarankan orang-orang yang terlibat dalam tragedi KM 50 agar segera bertaubat. Termasuk pelaku sesungguhnya dalam tragedi KM 50 segera mengakui perbuatannya. Sebelumnya, Ismail Bolong blok-blokan mengaku telah menyetor uang koordinasi tambang ilegal sebesar 6 miliar kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Dalam video viral, Ismail Bolong tampak sedang membacakan sebuah surat pengakuan yang menyatakan dirinya bekerja sebagai pengepul dari konsesi tambang batu bara ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Setahun lebih mengeruk perut bumi tanpa izin, Ismail Bolong menyebut dirinya telah berkoordinasi dengan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto untuk membackingi kegiatan ilegal yang dilakukan dan perusahaan tambang batubara tersebut agar bisnis ilegal itu tak tersentuh hukum. Bahkan Ismail mengaku harus menyerahkan duit kepada Jenderal Bintang 3 itu sebesar 6 miliar rupiah yang disetor sebanyak 3 kali. Pengacara Habib Rizik Syihab mengait-ngaitkan prahara di tubuh Polri yang akhir-akhir ini silih berganti terjadi dengan tragedi KM 50. Menurut Aziz, tragedi KM 50 Polri hanyalah dijadikan bumper dan cover up dari institusi lain yang bermain di tubuh Polri. Aziz Yanuar juga tak serta-merta menyalahkan sepenuhnya institusi Polri perihal kejadian yang terjadi di tubuh Polri. Salah satunya kejadian Ferdy Sambo, termasuk kejadian teranyar yaitu uang setoran 6 miliar dari tambang ilegal kepada Kabareskrim Polri.
Karena itu, Aziz Yanuar menyarankan orang-orang yang terlibat dalam tragedi KM50 agar segera bertaubat, termasuk pelaku sesungguhnya dalam tragedi KM50 segera mengakui perbuatannya. Sebelumnya, Ismail Bolong Blok-Blokan mengaku telah menyetor uang koordinasi tambang ilegal sebesar 6 miliar kepada Kabarreskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Dalam video viral, Ismail Bolong tampak sedang membacakan sebuah surat pengakuan yang menyatakan dirinya bekerja sebagai pengepul dari konsesi tambang batu bara ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Setahun lebih mengeruk perut bumi tanpa izin, Ismail Bolong menyebut dirinya telah berkoordinasi dengan Kabarreskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto untuk membackingi kegiatan ilegal yang dilakukan dan perusahaan tambang batubara tersebut agar bisnis ilegal itu tak tersentuh hukum. Bahkan Ismail mengaku harus menyerahkan duit kepada Jenderal Bintang 3 itu sebesar 6 miliar rupiah yang disetor kepada 3 kali. Yang disetor sebanyak 3 kali. Pengacara Habib Rizik Syihab mengait-ngaitkan prahara di tubuh Polri yang akhir-akhir ini silih berganti terjadi dengan tragedi KM50. Menurut Aziz, tragedi KM50 Polri hanyalah dijadikan bumper dan cover up dari institusi lain yang bermain di tubuh Polri. Aziz Yanuar juga tak serta-merta menyalahkan sepenuhnya institusi Polri perihal kejadian yang terjadi di tubuh Polri. Salah satunya kejadian Ferdy Sambo, termasuk kejadian teranyar yaitu uang setoran 6 miliar dari tambang ilegal kepada Kabarreskrim Polri. Karena itu, Aziz Yanuar menyarankan orang-orang yang terlibat dalam tragedi KM50 agar segera bertaubat, termasuk pelaku sesungguhnya dalam tragedi KM50 segera mengakui perbuatannya. Sebelumnya, Ismail Bolong Blok-Blokan mengaku telah menyetor uang koordinasi tambang ilegal sebesar 6 miliar kepada Kabarreskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Dalam video viral, Ismail Bolong tampak sedang membacakan sebuah surat pengakuan yang menyatakan dirinya bekerja sebagai pengepul dari konsesi tambang batu bara ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Setahun lebih mengeruk perut bumi tanpa izin, Ismail Bolong menyebut dirinya telah berkoordinasi dengan Kabarreskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto untuk membackingi kegiatan ilegal yang dilakukan dan perusahaan tambang batubara tersebut agar bisnis ilegal itu tak tersentuh hukum. Bahkan Ismail mengaku harus menyerahkan duit kepada Jenderal Bintang 3 itu sebesar 6 miliar rupiah yang disetor kepada 3 kali. Yang disetor sebanyak ngait-ngaitkan prahara di tubuh Polri yang akhir-akhir ini silih berganti terjadi dengan tragedi KM50. Menurut Aziz, tragedi KM50 Polri hanyalah dijadikan bumper dan cover up dari institusi lain yang bermain di tubuh Polri. Aziz Yanuar juga tak serta-merta menyalahkan sepenuhnya institusi Polri perihal kejadian yang terjadi di tubuh Polri. Salah satunya kejadian Ferdy Sambo, termasuk kejadian teranyar yaitu uang setoran 6 miliar dari tambang ilegal kepada Kabarreskrim Polri. Karena itu, Aziz Yanuar menyarankan orang-orang yang terlibat dalam tragedi KM50 agar segera bertaubat, termasuk pelaku sesungguhnya dalam tragedi KM50 segera mengakui perbuatannya. Sebelumnya, Ismail Bolong Blok-Blokan mengaku telah menyetor uang koordinasi tambang ilegal sebesar 6 miliar kepada Kabarreskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Dalam video viral, Ismail Bolong tampak sedang membacakan sebuah surat pengakuan yang menyatakan dirinya bekerja sebagai pengepul dari konsesi tambang batu bara ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Setahun lebih mengeruk perut bumi tanpa izin, Ismail Bolong menyebut dirinya telah berkoordinasi dengan Kabarreskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto untuk membackingi kegiatan ilegal yang dilakukan dan perusahaan tambang batubara tersebut agar bisnis ilegal itu tak tersentuh hukum. Bahkan Ismail mengaku harus menyerahkan duit kepada Jenderal Bintang 3 itu sebesar 6 miliar rupiah yang disetor kepada 3 kali. Yang disetor sebanyak 3 kali.